Selamat pagi, apa kabarmu hari ini? Miss berharap kamu dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, sekarang kita mari belajar dari buku tematik kelas 3, tema 3, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita untuk hari ini, sebaiknya kamu berdoa dulu ya. Kalau sudah berdoa, mari kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Melihat benda cair lebih dekat. Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan di bumi. Tanpa air, tak akan ada kehidupan di bumi. Oleh karena itu, mari kita jaga sumber air agar tetap bersih, tidak tercemar. Sifat benda cair, seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan. Lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Adapun alat dan bahannya yaitu 1. Air dan minyak goreng, 2. Gelas, 3. Ember, dan 4. Kantong plastik. B. Langkah-langkah percobaan. Masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel di bawah ini. Nah, ketika kalian memasukkan air ke dalam ember, bentuknya akan seperti ember. Ketika kalian memasukkan air ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Dan ketika kalian memasukkan ke dalam kantong plastik, bentuknya akan seperti kantong plastik. Begitu juga dengan sebaliknya ya, minyak goreng. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada nama benda, air, dan minyak goreng ya yang telah kita lakukan percobaan tadi. Sekarang bentuknya berubah sesuai tempat, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, tidak dapat digenggam. Nah, sekarang air. Air itu bentuknya berubah sesuai tempatnya. Ya, benar ya. Begitu juga dengan minyak goreng. Bentuknya tadi berubah sesuai dengan tempatnya. Berarti kita checklist. Sekarang bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Misalnya kita masukkan tadi ke air ke dalam ember, berarti bentuknya akan seperti ember. Kalau kita masukkan tadi ke dalam gelas, apakah bentuknya akan sama seperti ember? Tidak ya, tidak tetap. Berarti salah, kita silang. Di sini juga minyak goreng itu berarti kita silang karena bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya, apakah air tidak dapat digenggam? Tidak ya, air itu dapat kita genggam. Ya, begitu juga dengan minyak goreng. Minyak goreng itu juga tidak benar ya. Minyak goreng itu tidak dapat digenggam, tapi air dan minyak goreng itu dapat digenggam. Setelah kita melakukan percobaan, dapat kita simpulkan benda cair mempunyai sifat 1. Bentuk benda cair tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, benda cair bisa disentuh atau bisa dipegang. Mengenal sifat benda gas. Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kita melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya bisa dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, mari lakukan percobaan berikut.
Mengetahui sifat benda gas. A. Alat dan bahan. 1. Kantong plastik bening. 2. Balon. B. Langkah-langkah percobaan. 1. Tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. 2. Tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Nah, ketika kita meniup balon, otomatis di dalam balon itu ada udara atau ada gasnya. Bentuknya akan menyesuaikan bentuk balonnya. Begitu juga ketika kita meniup di kantong plastik, otomatis bentuknya akan menyesuaikan bentuk kantong plastiknya. Nah, sekarang mari kita kembali ke tabel. Di sini ada nama benda, balon, dan kantong plastik. Ya, apakah bentuknya berubah sesuai tempatnya? Benar ya, berarti kita centang. Begitu juga dengan kantong plastik. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Tidak ya, bentuknya sesuai dengan tempatnya. Berarti kita apa? Kita silang ya. Nah, sekarang apakah benda gas itu dapat digenggam? Tidak ya, tidak. Berarti kita silang. Benda gas itu tidak dapat kita genggam. Berarti kita centang. Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa benda gas mempunyai sifat 1. Bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. 2. Benda gas tidak bisa dipegang tetapi dapat dirasakan. Benda gas sangat berlimpah di sekitar kita. Kita bernapas menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Gas tidak dapat digenggam seperti benda padat. Dan sebagian besar gas tidak terlihat. Gas mempunyai sifat utama, yaitu gas tidak mempunyai bentuk yang tetap atau bentuknya mengikuti wadah atau tempatnya. Gas memiliki volume dan massa yang mudah berubah. Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Kamu telah mempelajari benda dan sifatnya. Coba amati bagian ini. Nah, di sini ada benda. Berdasarkan wujudnya, dapat dibagi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Benda padat memiliki sifat bentuknya tetap, bisa dipegang. Contohnya itu meja, kursi, dan batu. Benda cair memiliki sifat mengikuti bentuk wadahnya, terus itu bisa dipegang, contohnya itu air, kecap, dan sirup. Sedangkan wujud bendanya gas memiliki sifat mengikuti wadahnya atau bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya, memiliki volume dan massa yang berubah-ubah, tidak bisa dipegang. Contohnya itu udara, awan, dan asap. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Perhatikan gambar. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. 1. Timbangan beras. Timbangan beras digunakan untuk menimbang benda-benda yang memiliki berat lebih dari 1 kuintal. Misalnya, beras 1 karung. Yang kedua, timbangan badan. Timbangan badan digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Ketiga, timbangan kue. Timbangan kue digunakan untuk menimbang bahan-bahan makanan yang kecil. Selanjutnya yang keempat, timbangan gantung. Timbangan gantung digunakan untuk menimbang bayi di posyandu. Jadi timbangan gantung ini biasanya kita jumpai di posyandu ya, berfungsi untuk menimbang berat badan bayi. Selanjutnya, timbangan warung. Timbangan warung ini
digunakan untuk menimbang barang yang dijual. Selanjutnya, neraca. Neraca digunakan untuk menimbang benda yang terbuat dari emas misalnya, dengan ketelitian hingga miligram. Jadi inilah alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Perhatikan gambar satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Apakah satuan berat pada alat tersebut? Ya, satuan berat pada gambar di samping adalah kilogram atau kg. Ayo berlatih menentukan alat ukur berat yang sesuai. Hubungkan benda dengan timbangan yang sesuai. Di sini ada gambar bayi. Maka timbangan yang sesuai adalah timbangan gantung. Lalu untuk mengukur berat telur, maka timbangan yang digunakan adalah timbangan warung ya. Selanjutnya untuk mengukur berat emas, yang mana yang kita gunakan? Ya, benar. Yang digunakan adalah neraca. Lalu 1 piring tepung. Alat yang digunakan adalah timbangan apa? Ya, timbangan kue. Lalu 1 karung beras. Alat yang digunakan adalah timbangan beras. Dalam kehidupan sehari-hari, berat benda dinyatakan dengan satuan berat kilogram atau kg, ons, hektogram atau Hg, dan gram atau G. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 100 gram. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 ons sama dengan 100 gram. 1 Hg sama dengan 1 ons. Nah, sekarang kita akan belajar tentang satuan berat. Kalau kemarin kita belajar tentang satuan panjang. Kalau sekarang kita akan mempelajari tentang satuan berat. Perhatikan tangga satuan massa berikut ini. Di sini ada satuan massa ya, dari kg itu kilogram, Hg itu atau ons itu hektogram, dak itu dekagram, G itu gram, dg itu desigram, cg itu sentigram, dan mg itu adalah miligram. Setiap turun 1 tingkat itu akan dikalikan dengan 10, sedangkan setiap naik 1 tingkat itu dibagi dengan 10. Ya, ini hampir sama dengan satuan panjang yang telah kita pelajari sebelumnya. Dalam kehidupan, kita harus membiasakan hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Hidup sederhana membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Hidup sederhana mengajarkan seseorang untuk rendah hati, menggunakan secukupnya, mau berbagi, cermat, dan disiplin. Dengan demikian, kebutuhan hidup tercukupi dengan baik. Pola hidup sederhana tidak hanya berlaku di lingkungan rumah, tetapi harus pula diterapkan di sekolah. Beberapa contoh perilaku menunjukkan pola hidup sederhana di sekolah, antara lain wajar saja dalam berpakaian sesuai dengan pakaian seragam, tidak memamerkan kekayaan orang tua di depan teman-teman, memiliki peralatan sekolah yang sewajarnya, dan yang terakhir, tenggang rasa bila ada teman yang kurang mampu. Tenggang rasa di sini maksudnya itu kita mau peduli, ya, mau peduli dengan teman yang kurang mampu. Lingkarin kata-kata berikut sesuai dengan hidup sederhana. Di sini di bawah ini ada kata rendah hati, mubazir, pelit, secukupnya, boros,
berlebih-lebihan, cermat, berbagi, sombong, dan hemat. Nah, sekarang kita perhatikan. Rendah hati, apakah termasuk ke dalam hidup sederhana? Ya, benar. Mubazir, apakah termasuk? Tidak ya. Pelit, secukupnya, apakah termasuk? Ya. Selanjutnya, boros. Apakah termasuk ke dalam hidup sederhana? Tidak. Berlebih-lebihan? Tidak. Cermat? Cermat juga termasuk ya. Berbagi? Berbagi juga termasuk. Sombong. Sombong apakah hidup termasuk ke dalam sesuai dengan hidup sederhana? Tidak. Selanjutnya yang terakhir pasti ya. Pasti hemat termasuk ke dalam hidup sederhana. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Kamu boleh mencatat hal-hal yang penting di buku catatan kamu ya. Terima kasih.